anak-anak ibu? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Mudah-mudahan baik seterusnya ya, supaya kalian bisa masuk sekolah dan bisa menimba ilmu dengan baik tanpa halangan apapun. Oke, baiklah anak-anak, sebelumnya kita mulai pembelajaran. Alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa kita manfaatkan, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, siapa yang bersedia untuk memimpin berdoa? Oke, Rahmat, silakan. Masing-masing kita memiliki ketentuan berat ini kita berdoa juga. Terima kasih. Ya, berikutnya Ibu akan cek pikiran ya. Mungkin sekretarisnya mana? Oh iya, mana? Siapa yang tidak hadir hari ini? Astriani kenapa? Sakit. Sakit ya. Sakit apa dia? Ya, mudah-mudahan temannya yang sakit Astriani besok sudah sembuh dan bisa ikut kembali berangkat ke sekolah bersama kalian agar dia tidak ketinggalan pelajaran. Baiklah anak-anak ibu, ini ya materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Sebelumnya kita seperti biasa ya, kesepakatan kelas masih ingatkan apa saja itu. Yang pertama adalah apa? Saling menghargai. Yang kedua adalah sikap dan bicara sopan. Lalu berikutnya jika bertanya harus mengangkat tangan. Lalu berikutnya yaitu mengerjakan tugas tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu belajar dengan aktif. Selama proses pembelajaran tetap kalian akan nilai baik sikap atau kalian ya. Ya, sekarang mari kita lanjutkan yaitu mungkin pertemuan sebelumnya ya kalian sudah mempelajari tentang apa Tasya? PDB dan PDK. Apa itu PDB dan PDK? Peredaran besar dan peredaran darah kecil. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada yang masih ingat urutan dari PDB dan PDK? Siapa? Nah, Natasha mau yang mana dulu? PDB, mulai dari mana dulu? Bilik-bilik, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, serambi, tanah. Oh, kemudian kalau yang PDK, mungkin ada yang ingat? Oh, Davina. Bilik kanan, ya. Arteri, paru, vena dan serambi kiri. Ya, pada intinya peredaran darah besar itu adalah darah mengalir dari mulai jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini yang besar ya, menuju ke seluruh tubuh dan nantinya akan kembali ke menuju ke jantung. Kalau PDK
berdiri semua coba. Oke, silakan dulu. Semua kita sudah bersih. Ruangannya sudah nyaman. Oke, berikutnya yaitu mengaitkan konsep PDB dan PDK pada sistem peredaran darah dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian melakukan atau mengukur denyut jantung kalian secara manual? Artinya secara manual berarti menggunakan apa? Tangan ya. Pernah kamu lakukan? Pada saat apa? Pas olahraga ya, pas pelajaran olahraga. Dengan mengukur yang mana? Bagian mana kalian gunakan? Tangan, ada yang tangan ya. Bisa juga menggunakan sebetulnya adalah pembuluh arteri ya kalian ini ya. Baiklah. Jadi pernah ya melakukan itu pada saat pelajaran olahraga. Sekarang coba lakukan aktivitas ini. Sekarang untuk hitung timernya 1 menit ya. Kamu hitung. Boleh menggunakan tangan, boleh menggunakan leher. Tapi yang paling bagus itu kita menggunakan leher karena denyutnya lebih terasa daripada yang di tangan. Silakan, coba. Sabar. Ibu bikin ya timernya. Oke, mulai. Silakan hitung. Nanti simpan ya. Berapa? Sevi berapa? 100. Jaminas 80. Lanjut. Ini Amira ya. Berapa? 86. Ya. Itu untuk pada saat posisi kalian duduk ya. Kira-kira ada bedanya tidak kalian kalau nanti waktunya misalkan disuruh lari-lari jalan atau lari di tempat? Mari kita buktikan. Silakan berdiri semua, pinggir ke tidak bisa pinggir ya, tetap di situ. Ya, itu saja. Lari-lari kecil. Ya. Oke? Silakan lari, cepat. Oke, stop. Oke, mau tanya gimana dengan gantungnya? Bisa berapa? 100?
Jadi tadi sudah bisa menyimpulkan ya, yang dalam kondisi normal 80, 86, 100. Kemudian yang lari tadi 107, 101, 120. Jadi ada bedanya tidak itu? Ada ya. Mengapa kok begitu? Ada yang bisa menjawab? Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena ada perbedaan apa? Aktivitas. Menurut penelitian, nah, kalau kita dalam posisi duduk, denyut jantung kita akan normal ya, itu sekitar antara 60 sampai dengan 100 kali per menit. Kalau posisi kita setelah berolahraga, berlari-lari kecil, maka denyut jantungnya akan berbeda pada saat kita pada posisi normal, yaitu kurang lebih 130 sampai 170 kali per menit. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa hubungannya dengan PDB dan gula? Karena begini, hubungannya denyut jantung yang lebih cepat itu bisa menyebabkan kita, kalau itu kondisinya tidak normal sering terjadi, maka dapat menyebabkan apa? Gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Muncullah penyakit di situ, ya kan? Hanya kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Dan ini pasti akan ada kaitannya dengan kehidupan kalian saat ini, kan? Oke, berikutnya. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran. Pagi ini tujuan pembelajarannya adalah, siapa yang bersedia untuk membacakan? Graciela, silakan berdiri. Satu, tujuan pembelajarannya yaitu satu, dapat menjelaskan berbagai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Dua, melalui pengamatan video mampu menganalisis penyebab terjadinya gangguan dan kelainan pada sistem peredaran darah. Tiga, mampu membuat solusi hidup sehat agar terhindar dari penyakit itu. Ya, karena ini kaitannya dengan pembahasan kita nanti, ya, stroke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah menjelaskan berbagai kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Nanti dengan kalian mempelajari menganalisa video yang Ibu berikan, maka nanti banyak sekali gangguan atau kelainan yang bisa menyebabkan sistem peredaran darah kita menjadi terganggu. Dan ini sekarang untuk saat ini tidak mengenal baik itu usia tua maupun usia muda seperti kalian. Paham? Ya. Oke. Berikutnya, manfaat pembelajaran. Siapa yang bersedia? Alfa, silakan. Manfaat pembelajaran mengetahui berbagai kandungan kelainan kalau kita adalah darah dan fungsi sehat sehingga dapat memperhatikannya lebih dekat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengetahui berbagai gangguan yang terjadi pada kalian, lalu kalian nanti harus bisa membuat solusinya dengan langkah-langkah seperti apa untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih bagus kalau kita lakukan sejak dini daripada nanti, ya. Baiklah, itu adalah manfaat pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya, nah, penilaian yang akan Ibu sikap nanti terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu ada penilaian sikap, pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Oke, sekarang untuk mengetahui pemahaman awal kalian, lakukan tes. Silakan dibuka HP-nya. Waktunya 5 menit saja. Yang tidak punya, ini pretest ya, nanti ada post test lagi. Siapa yang tidak ada HP? Silakan ditulis nama. Silakan yang ada langsung dibuka linknya, ada linknya di depan, dan tidak
ya, link yang dari sana. Ya, beri waktu 5 menit. Langsung kerjakan. Tidak sampai 5 menit selesai. Oke, sudah ya? Sudah selesai semua? Oke, waktu sudah habis. Silakan pandu berdiri mengambil teman-teman yang manual yang pakai tambang. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya yaitu video. Kita lihat video bersama. Coba dibuka linknya di HP. Buka linknya di HP. Linknya di HP dibuka. Yang sudah dikirim yaitu tentang video yang pertama. Sudah dikirim ya. Silakan dipelajari dulu. Silakan dipelajari dulu. Dilihat, diamati dan dianalisa. Saya dibuka, diamati, yang tidak dibaca boleh. Kedua.
Ya. Sudah? Yuk, perhatikan. Nah, di dalam video itu berisi tentang anak muda yang bagaimana? Ya, yang malas untuk bergerak. Jadi otomatis tidak akan bergerak. Ya. Oke? Sudah diamati semua? Oke. Ada deskripsinya seperti ini ya. Jadi kalau dipersingkat dalam video itu adalah banyak dari kita punya kenalan yang kakek neneknya kena penyakit stroke. Dan kadang kita merasa kalau itu bukan ancaman buat kita yang muda, beda dan bertenaga. Tapi kalau melihat anak-anak muda sekarang yang hobinya suka rebahan, lalu sambil makan ayam, rebahan sambil makan, jarang berolahraga, apakah itu bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita? Bisa tidak? Nah, sekarang ibu bertanya, apakah penyakit stroke dari video itu ya? Penyakit stroke itu merupakan penyakit turunan? Ada yang bisa menjawab? Apa jawabannya? Daniel, apakah penyakit stroke itu merupakan penyakit turunan? Tidak. Ada lagi yang bisa menjawab? Steffi, penyakit turunan. Ada lagi mungkin? Ada yang tidak, ada yang tidak. Nanti kita bahas bersama. Apakah bisa penyakit stroke? Pertanyaan yang kedua ya. Apakah bisa penyakit stroke menyerang orang usia muda? Bisa. Ya. Lalu yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan stroke pada usia muda? Ya, sering begadang. Jadi, lalu apa lagi? Malas bergerak. Lalu apa lagi? Malas berolahraga. Ya. Di antaranya adalah kan ada di video. Jadi sekarang ibu minta kalian, inilah permasalahan yang nanti kita akan lakukan dalam proses pembelajaran pembentukan kelompok. Masalah ini. Dan sekarang ibu minta kalian membuat pertanyaan. Mungkin 5 orang, siapa yang bersedia? Nah, untuk mewakili temannya ya, jadi nggak usah semua, nanti tempel di depan. 1. Nggak bisa. Angkat tangan tadi. Nabila juga angkat tangan. Kemudian siapa lagi? Oh ya, Akbar. Kemudian siapa lagi? Oh, Rasya. Boleh pertanyaannya diawali dengan kata bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Istilahnya ini betul-betul tentang yuk. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di depan. Sudah. Lain juga aku coba. Ya, silakan ditempel. Di situ apa? Ya. Bisa, Pandu, Nabila. Berikutnya, siapa lagi?
terhindar dari stroke. Lalu yang kedua ini siapa? Pandu. Bisa. Bagaimana cara cara kita bisa menghindari stroke? Berarti hampir sama ya pertanyaannya. Lalu yang ketiga ini siapa? Oh, Nabila. Bagaimana? Apa ini? Solusi untuk mencegah agar tidak terkena stroke. Sama hampir sama ya. Lalu yang keempat, Akbar. Bagaimana solusi hidup sehat agar tak terkena stroke? Oke. Berikutnya yang terakhir siapa ya? Rahasia. Bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena stroke? Berarti sama semua ini ya. Oke, kita simpan dulu pertanyaan ini. Sekarang Ibu mau untuk menyelesaikan masalah yang di sini, yaitu bagaimana cara kita untuk mencegah agar di usia muda kita tidak terkena stroke. Ya. Sekarang Ibu mau bentuk kelompok 1. Kemarin sempat yang lalu minggu pertemuan sebelumnya. Kelompok 1 diketuai oleh Stabil ya. Kelompok 2 diketuai oleh Melisa. Kelompok 3 Pandusaka. Kelompok 3 Davina. Kelompok 4 Pandusaka. Kelompok 5 Stevi. Dan kelompok 6 adalah Tasya. Kelompok 1 langsung untuk gabung. Kelompok 2 di belakang gabung. Di sini ya, belakangnya ini Mas gabung. Yang belakang nggak usah, yang belakang nanti tidak kelihatan. Kemudian yang kelompok 3 ya, kelompok 3, kelompok 4 di sana, kelompok 5 di depan, kelompok 6 di sini di belakang. Tasnya ditaruh, Bayu. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Coba dibuka dulu LKPD-nya. Sudah? LKPD-nya dibuka sudah. Di situ tertera ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu sudah kalian baca tadi di depan. Lembar yang kedua berikutnya yaitu ada petunjuk untuk penggunaan LKPD. Jadi ini adalah ada gambar apa yang di lembar kedua? Mengamati video. Video kalian tadi sudah diamati melalui HP kalian. Lalu pertanyaan, ini membuat pertanyaan ya. Menurut kalian masalah apa yang muncul di dalam video tersebut? Nah, yang dibuat pembantu itu tadi tulis. Yang ini tadi tulis di dalamnya sih. Bisa? Nah, kan sudah ini terus kita ambil satu kesimpulan yaitu apa tadi? Pandu.
pertanyaan, kesimpulannya adalah apa? Bagus, ya. Bagaimana cara ya, mencegah stroke di usia muda? Sudah, ya jawabannya. Kemudian kan ada link juga yang ibu kirim ya. Ada link juga yang ibu kirim, yaitu berupa video yang nanti kamu amati dan hasil pengamatannya ditulis di tabel berikutnya, lembar ketiga. Paham? Lembar ketiga ada tabel kan? Ada. Nah, dari video itu kamu cari apa sih penyakitnya di dalam video itu, apa saja, terus akibatnya apa, gejalanya apa, pencegahannya juga apa. Paham? Nah, setelah mengamati video, maka kalian bisa menjawab pertanyaan dan membuat kesimpulan. Bagaimana? Siap? Siap. Oke. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Beres. Satu, tulis nama kelas, anggotanya. Kalau di buku ini halaman buku IPA yang ini ya, halaman 76. Silakan diamati dulu videonya yang linknya sudah ibu kirimkan. Ada juga LKPD dan bahan ajarnya linknya juga sudah ibu kirim. Ada yang mencari jawaban nomor 1, nomor 2, tiga. Mana videonya? Videonya dibuka. Iya, video yang videonya diamati. Sudah. Ada di sini juga. Ini tulis pertanyaan tadi, tulis.
Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya untuk mencegah serta menanggulanginya. Jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kematian bagi negara maju maupun negara berkembang. Penyakit jantung koroner terjadi jika arteri koronaria tidak dapat menyuplai darah yang cukup ke otot-otot jantung. Arteri koronaria merupakan pembuluh darah yang menyuplai nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung. Kondisi ini dapat terjadi karena arteri koronaria tersumbat lemak atau kolesterol. Jika otot-otot jantung tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen, maka otot jantung tidak dapat berkontraksi, sehingga jantung tidak dapat berdenyut. Gejala dari penyakit jantung koroner antara lain dada terasa sakit, sakit pada bagian lengan dan punggung, napas belek, dan kepala pusing. Bagaimanakah cara mencegah terjadinya penyakit jantung koroner? Berikut ini adalah beberapa cara untuk cegah jantung koroner. Yang pertama, melakukan olahraga dan istirahat yang teratur. Menjaga kesehatan jantung dapat dilakukan dengan berolahraga secara teratur. Berolahraga tidak harus berat, yang terpenting adalah teratur. Kita dapat melakukan olahraga ringan seperti berlari kecil ataupun hanya berjalan. Apabila kita ingin melakukan olahraga yang berat, misalnya bulu tangkis, basket, sepak bola, dan olahraga lainnya, maka sebaiknya diawali dengan melakukan pemanasan. Pemanasan membuat kecepatan denyut jantung bertambah secara bertahap. Selain berolahraga dengan teratur, untuk menjaga kesehatan jantung diperlukan istirahat yang teratur. Istirahat dapat dilakukan dengan duduk santai ataupun tidur. Saat ini banyak orang yang begadang di malam hari. Padahal begadang tidak baik bagi kesehatan. Yang kedua adalah dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga kesehatan sistem peredaran darah dapat dilakukan dengan menjaga pola makan sehari-hari. Menjaga pola makan dapat dilakukan dengan makan secara teratur, menyesuaikan jumlah kalori yang masuk ke tubuh sesuai dengan kebutuhan, serta menyeimbangkan komposisi nutrisi. Untuk menjaga kesehatan jantung, sebaiknya banyak mengonsumsi sayuran, buah-buahan, biji-bijian, serta makanan berserat lainnya. Sebaiknya kurangi mengonsumsi daging, makanan camilan, dan makanan yang banyak mengandung lemak atau kolesterol. Jenis makanan tersebut
dapat meningkatkan jumlah kolesterol pada darah. Yang ketiga, menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memicu terjadinya gangguan pada sistem peredaran darah. Semakin banyak mengonsumsi alkohol, maka resiko terjadinya penyakit jantung semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari minuman beralkohol agar tidak terserang penyakit jantung. Yang keempat, menghentikan kebiasaan merokok. Pada seseorang yang merokok, asap rokok akan merusak dinding pembuluh darah. Kemudian, nikotin yang terkandung dalam asap rokok akan merangsang hormon adrenalin yang akibatnya akan mengubah metabolisme lemak. Hormon adrenalin akan memacu kerja jantung. Selain itu, merokok menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang, sehingga meningkatkan pengerasan pembuluh darah arteri dan meningkatkan faktor pembekuan darah yang memicu penyakit jantung dan stroke. Perokok mempunyai peluang terkena Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Belum. Kelompok 6? Belum. Layu. Kematian tidak bisa dibeli, kematian lagi. Ini bisa dibeli. Gimana itu?
Pertanyaan dulu. Sudah selesai. Bagaimana? Selesaikan sudah. Kelompok satu sudah sampai mana? Pertanyaan. Ya, sudah sampai di analis. Ya, pertanyaan. Kelompok dua sama. Kelompok dua sudah sampai di mana? Analisis data. Oke. Kelompok tiga sama. Kelompok empat. Kelompok empat mana kelompok empat? Sudah sampai di mana? Analisis data juga. Kelompok lima. Analisis data. Kelompok enam sama. Oke, Ibu beri waktu. Kira-kira 5 menit lagi bisa? Bisa. Kenapa, Bang? Sudah kelompok lima. Di sini sudah. Yes, sudah.
lagi. Kelompok 1 sudah selesai di kesimpulan. Kelompok 2 sudah selesai. Melisa? Sudah? Baiklah. Selesai ya? Selesai semua ya? Kelompok 1 sudah kan? Kelompok 2, Melisa sudah? Ketuanya Melisa ya? Melisa? Belum. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3 sudah. Kelompok 4, kelompok 6, kelompok 5. Rahmat, kelompoknya sudah. Sudah sampai di mana? Kesimpulan. Kesimpulan sudah selesai. Gabriela? Kesimpulan. Satu, kelompok 1 sudah, kelompok 3 juga sudah, kelompok 4 mana? Sudah selesai. Kelompok 5 sudah. Oke, waktu sudah habis. Silakan bersiap-siap untuk langkah berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke? Ya, yang mempresentasikannya siapa ini? Kelompok siapa? Yang pertama maju, yang bersiap, yang siap. Kelompok 1, silakan. Yang menanggapi nanti kelompok berapa? Kelompok 3, oke. Silakan maju ke depan kelompok 1. Yang lain diperhatikan ya, temannya kalian nanti membuat tanda
Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan kami, yaitu ada Lola, ada Adel, ada Tasya, Rido, Sian, dan juga Ana. Jadi di sini kita akan memperkenalkan tentang penampilan permainan akibat pembelajaran. Varises, kelemahan atau kerusakan pada kabut pena di daerah hati. Gejala aliran darah dari pembuluh pena pencegahan. Hindari duduk berdiri dengan lama, olahraga teratur, hindari pakaian ketat. Kurangnya aktivitas fisik.
Berikutnya mungkin ada lagi pertanyaan? Ya, Pandu, silakan. Kenapa menyebabkan virus influenza? Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Untuk kami kelompok 1 sudah? Kalau sudah, silakan duduk untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, Ibu kira ya, semua kelompok jawabannya karena ini menganalisa video. Mungkin ya, kelompok lain jawabannya hampir sama. Kira-kira Ibu cek ulang. Untuk kelompok 5. Kelompok 5 mana? Angkat tangan. Ya. Untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya apa? Anak catat jawabannya apa? Nomor 1. Pertanyaannya adalah sebutkan penyakit apa saja yang disebabkan oleh faktor penyumbatan pembuluh darah. Jawabannya apa? Nomor 1, cepat. Dijawab. Steffi. Penyumbatan pembuluh darah menuju ke otak menyebab stres. Penyakit apa saja? Penyakitnya Jantung koroner, kemudian stroke. Itu saja. 2. Kemudian yang kelompok ini sama jawabannya. Kelompok berapa ini? 2. Jawabannya sama. Stroke dan jantung koroner. Untuk pertanyaan nomor 1 sama. Kelompok 6 sama? Sama. Kelompok 5 sama? Kelompok 4 sama? Oke, yang kedua pertanyaannya. Selain faktor penyumbatan pembuluh darah, penyakit stroke dapat disebabkan oleh hal lain. Disebutkan dan jelaskan. Kira-kira apa saja jawabannya? Coba minta kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Jawabannya apa? Jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2. Ya, penyumbatan pembuluh darah. Ya. Stres, kemudian genetik, pemeriksaan keluarga. Ini stroke ini termasuk juga bagian dari penyakit genetik, tapi tidak menurun secara langsung. Jadi istilahnya hidupnya itu bersifat karier, jadi bisa menurunkan, ya, menurunkan ke anak. Ya. Oke, berikutnya apa lagi? Itu saja. Diabetes. Diabetes. Ya, terus sudah, itu saja. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah sama jawabannya? Jadi penyebab stroke itu diantaranya otomatis penyumbatan pembuluh darah, lalu penyalahgunaan obat bisa juga, lalu diabetes bisa ya, terus penyakit genetik juga bisa.
Dengan berprinsip pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Oke, dengan berprinsip pada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tepuk tangan untuk kelompok ya, itu tadi hal-hal yang digunakan untuk mencegah terjadinya stroke. Baiklah, sekarang coba perhatikan. Tadi penyakit itu ada berapa saja? Ada stroke, kemudian ada apa lagi? Jantung, kemudian ada varises, ada anemia, ada hipertensi, dan juga ada hipotensi. Anemia, kalau jantung koroner sudah jelas ya tadi, stroke juga sudah jelas ya. Cara menanganinya sampai dengan ini tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, mungkin berolahraga, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Tidak jantung koroner. Ini arteri. Perhatikan semua ke depan, perhatikan semua ke depan. Ya, arteri yang diserang adalah pembuluh arteri yang pembuluh darah kurang menyuplai oksigen karena akibat dari penyumbatan kolesterol ataupun lemak. Berikutnya adalah anemia atau varises ya. Varises itu akibat dari pembuluh vena yang terjadi pembengkakan. Dari apa faktornya? Mungkin kamu kecapean selesai olahraga langsung tekuk apa ini? Kakimu ditekuk, itu bisa menyebabkan ini ya varises. Contohnya seperti ini. Ada yang kalian sudah mengalami ini? Belum ya, mudah-mudahan tidak ada. Kemudian anemia. Anemia ini kekurangan darah. Kurang lebih setiap manusia itu memiliki darah yaitu 5 juta milimeter Hg. Itu normalnya ya. Nanti kalau dia kelebihan maka menyebabkan penyakit yang namanya hipertensi. Kalau kekurangan menyebabkan penyakit hipotensi. Baiklah, itu adalah materi yang bisa kita materi yang kita pelajari hari ini. Mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan? Satu orang kesimpulan. Oke, Melisa silakan. Kesimpulannya yang nomor itu gangguan pada sistem peredaran darah antara lain stroke, anemia, jantung koroner, leukemia, varises, gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah akibat penyumbatan darah adalah stroke dan jantung koroner. Cara mencegah penyumbatan darah yaitu yang pertama mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Kedua, menghindari isi darah. Tiga, berhenti merokok. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, melakukan diet jika sudah melebihi standar masa badan kita. Yang selanjutnya, mengendalikan emosi. Yang terakhir, melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Oke, berikan terus untuk kelompok kita. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita dalam mempelajari gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah. Tapi pada intinya, kalau ibu boleh menyimpulkan, yaitu kalian harus bisa menerapkan ini 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apakah semua ini sudah kalian lakukan? Mudah-mudahan nanti kalian tidak terkena penyakit yang terkait dengan sistem peredaran darah. Oke, siap? Setelah itu kelompok yang terbaik adalah kira-kira mana kelompok mana? Kelompok mana? Kalian ibu berikan kelompok 1 dan kelompok 2 kelompok. Oke, berikan kelompok. Ya, oke, sekarang pelajaran kita selesai, materi kita. Sekarang ibu kasih kalian
kerjakan, tulis nama dan kelas. 2 menit saja selesai. Langsung dibuka linknya. Ibu sudah kirim linknya. Yang punya HP langsung buka linknya. Ya. Yang di sana ada tidak yang tidak punya HP? Oke, 2 menit dari sekarang silakan. Selesai Pandu? Oke, silakan dikumpulkan. Pandu ambil temannya yang memakai HP sudah selesai. Nah, kalau sudah dikirim ya, yang menggunakan HP. Sudah? Ayo, Pandu. Tidak usah lama-lama, kan tadi sudah paham. Sudah ya semua, perhatikan ke depan. Kira-kira tadi jawaban yang benar adalah nomor 1 apa? Kemudian yang kedua apa? Anemia, ya. Lalu yang ketiga lalu yang keempat yang kelima yang mengakibatkan adalah B dan BD. Oke, nanti itu kasih hasilnya kalian yang menggunakan. Oke, mungkin sekarang pelajaran untuk hari ini sudah selesai ya. Bagaimana penampilan Bu Guru hari ini? Terus kalian, apakah pelajaran hari ini kalian merasa sulit atau bagaimana? Biasa ya? Bagaimana nanti ke depan? Bagaimana? Menurut kalian pelajarannya enaknya seperti apa? Ada permainan atau diskusi saja atau bagaimana? Permainan seperti yang kita usahakan itu akan memperbaiki teknik-teknik metode pembelajaran ya. Oke, mungkin untuk pertemuan depan berarti ini kan bab ini selesai ya. Kita lakukan asesmen sumatif, jadi ulangan harian ya. Ulangan harian. Pertemuan berikutnya kita ulangan harian tentang bab 2. Bisa? Mungkin Ibu akhiri cukup sekian proses pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya.